Kontroversinya di Filipina pun tidak berhenti sampai di situ. Di tahun yang sama, Luis Mabulo, seorang petani sekaligus aktivis lingkungan dan pendiri di Kakao Project, membagikan pengalamannya yang mengecewakan. Luis mengklaim bahwa selama peliputan, Nas bukanlah sosok yang selama ini orang lihat. Di kampung halaman Luis, Nas mengejek logat lokal dan melontarkan komentar merendahkan seperti, "Mengapa orang Filipina begitu miskin?" dan "Petani sangat miskin." Aktivis itu juga menduga bahwa video tentang proyeknya batal diterbitkan karena tidak ada yang mau menonton video tentang petani dan ladang, dan video itu pun dianggap tidak cukup menghibur. Pernyataan ini semakin menyulut kemarahan publik. Banyak warga Filipina merasa perjuangan dan budaya mereka telah diperlakukan sebagai bahan konten semata, bukan sebagai cerita yang layak dihargai dan dimaknai. Pada akhirnya, Nas mengirim sebuah tim untuk kembali ke Buscalan dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Melalui timnya, Nas Academy meminta maaf pada Apo Wang-Od serta komunitas adat Kalinga. Namun hingga akhir, tak pernah ada permintaan maaf langsung dari Nas sendiri. Tak sekalipun ia mengucapkan penyesalan secara pribadi maupun melalui platformnya. Tapi tak cukup sekali ini saja Nas melakukan blunder budaya. Di Indonesia pun, kreator keturunan Arab Palestina ini pernah menguji kadar emosi netizen lokal. Dalam sebuah video berjudul The Widest Island in Asia, Nas memicu kontroversi dengan isi kontennya tentang Bali, tapi bukan sebagai rumah bagi masyarakat adat yang kaya budaya dan spiritualitas, melainkan sebagai pulau terputih di Asia. Namun pemilihan istilah terputih dinilai tidak sensitif secara sosial dan budaya. Bagi banyak orang Indonesia, ungkapan itu seolah menyiratkan bahwa kehadiran orang kulit putih membuat suatu tempat lebih baik. Ini mengingatkan pada cara berpikir zaman kolonial yang rasis. Video itu juga menunjukkan Bali sebagai tempat terjangkau dan ideal, tentu saja hanya untuk turis berduit dari luar negeri. Banyak yang menilai Nas gagal memahami konteks lokal, sekali lagi memperlakukan budaya sebagai latar eksotis demi konten viral, dan melakukan pembenaran pada rasisme.